Hukum tahun 45 berbeda dengan tahun 1200. Karena waktunya berbeda. Dulu Nabi kalau ada apa-apa ya Nabi buat hukum sendiri. Ada orang bersalah, Nabi sendiri yang menghukum. Orang yang melakukan korupsi tidak. Nah, tapi apa hukumannya tidak ada. Itu dulu zaman Nabi. Sekarang kan tidak bisa begitu. Nabinya sudah tidak ada. Tidak juga mengajarkan khilafah sebagai bentuk khusus, tidak ada. Di dalam sejarah kebangunan khilafah Islam, itu pelanggaran dan kesewenang-wenangan luar biasa banyak terjadi. Saya sekarang sedang mengurusi TPPO. Gimana hukumnya coba? Siapa yang menetapkan hukum coba? Sekarang kalau ada TPPO, ada korupsi. Nah, kalau di Indonesia ini yang menetapkan parlemen bersama pemerintah. Karena tidak ada nabi di sini. Di Indonesia parlemen menetapkan, ada fatwa enggak? Ada fatwa Majelis Ulama, tapi fatwa Majelis Ulama itu sama sekali tidak mengikat. Fatwa Mahkamah Agung saja tidak mengikat, Saudara. Apalagi Majelis Ulama yang bukan lembaga negara. Oleh sebab itu fatwa itu bisa berbeda-beda. Kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan ini kan bagus. Bos, saya bilang di Indonesia itu demokrasi internasional, demokrasi uang. Mau kepala daerah itu tidak ada kepala daerah yang tidak dibiayai oleh cukong. Sebagus apapun ada yang biayai. Ya, enggak semuanya Pak, ya betul. Berapa? 84% kata KPK. KPK itu menyatakan resmi hasil temuan KPK 84% kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong. Apa kemudian kalau orang kepala daerah nggak dipilih melalui cukong, sudah jadi dia minta konsesi ini, izin ini jangan dikeluarkan, perusahaan saya ikut tender ini harus menang, dan seterusnya. Akibatnya apa? Banyak pertambangan liar, banyak IUP ganda. IUP itu izin usaha perusahaan penambangan ganda, sudah diberikan ke saya, diberikan lagi ke orang lain, ribut. Kesimpulannya itu korupsi itu ada di birokrasi, terutama perpajakan dan bea cukai. Nah, kemudian ada di mana? Korupsi itu ada di DPR. Anggota DPR ada yang merangkap perusahaan ini, perusahaan itu. Lalu ketika menyusun anggaran, itu proyek ikut nitip. Yang ketiga di pengadilan. Kasus-kasus dibayar. Ada Pak? Ada, itu udah ditangkap tuh. Di Mahkamah Agung ini ada 4 hakim agung ditangkap sekarang. Bayar. Perkaranya udah jatuh. Kan perkara udah dijatuhkan itu enggak bisa diubah. Udah tahu semua catatannya, Saudara. Sehingga wah, kok enggak sembuh-sembuh ya? Gitu yang muncul. Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat Wakil Presiden 3 November tahun 45 yang menyuruh membentuk partai politik sehingga negara kacau kayak gini. Oleh sebab itu kemudian Presiden mengeluarkan dekret Presiden untuk menyelamatkan Indonesia, menghentikan kontroversi soal Piagam Jakarta dan Pancasila dan sebagainya. Maka Bung Karno menyatakan membubarkan konstituante. Waktu membaca sejarah itu kok begitu ya Bung Karno ini? Partai politik hasil pemilu dibubarkan.
Yang berhak memberlakukan undang-undang dasar bukan presiden, itu seharusnya konstituante. Lalu ditulis di sejarah ketatanegaraan kita, Bung Karno melanggar konstitusi sehingga dijatuhkan pada tahun 66. Tapi saudara, kalau saudara lihat kehidupan partai politik sekarang ini, rasanya Bung Karno benar. Partai politik suka ngaco itu. Ya kan, itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Lalu kalau enggak, negara ini pecah. Dulu kita maki-maki Bung Karno setiap penatanan P4, demokrasi terpimpin ini salah. Lalu sesudah saya jadi menteri ini tahu, oh iya ya, Bung Karno ini enggak salah kalau dibiarin kayak gini, enggak dilawan, enggak ditreatment dengan tegas, negara ini bisa hancur, saudara. Demokrasi zaman Pak Harto itu demokrasi formal berjalan. Setiap 5 tahun ada pemilu. Pemilunya ya direkayasa, enggak pakai survei, saudara, udah pemenangnya udah tahu. Ya. Kalau sekarang ini kan asik nih, asik saudara, jangan salahkan situasi sekarang ini survei. Besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo. Enggak apa-apa. Survei dulu enggak boleh. Besok yang akan menang harus Pak Harto, harus Golkar kalau dulu. Sehingga di situ terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akumulatif. Apa akhirnya? Pak Harto dijatuhkan juga. Saudara sekalian, kita karena ini bulan Ramadan dan di masjid pula, maka tentu kalau kita bicara partai politik bukan bicara gosip politisi, tetapi bicara partai politik dalam konteks keislaman. Saudara sekalian, kalau bicara partai politik tentu bicara sistem ketatanegaraan, bicara sistem pemerintahan. Lalu partai politik itu ada di mana? Katanya Pak, seluruh yang dilakukan oleh Nabi wajib diikuti. Iya, tetapi ikutannya tidak harus persis. Karena misalnya negara pada zaman Nabi itu tidak ada parlemen, tidak ada Mahkamah Agung, hakimnya ya Nabi sendiri, parlemennya ya Nabi sendiri, kepala negaranya Nabi sendiri. Itu dulu zaman Nabi. Sekarang kan tidak bisa begitu. Nabinya sudah tidak ada. Bahwa Islam itu tidak mengajarkan sistem bernegara. Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada sistem bernegara, tetapi mengajarkan bernegara. Ya. Sistemnya tidak diatur. Nabi pernah membentuk sistem, tapi tidak bisa dilaksanakan sekarang zaman Nabi itu. Saudara sekalian, maka sistem pemerintahan di dalam negara itu berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kalau di dalam studi ilmu hukum itu diajarkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya beda, maka hukumnya beda, tata negaranya beda juga. Kesepakatan menurut waktu dan tempatnya beda, kesepakatannya beda. Waktunya beda, kesepakatan hukumnya beda. Hukum Indonesia bisa berbeda dengan hukum Saudi Arabia, berbeda dengan hukum Libya, berbeda hukum Tunisia, meskipun sama-sama kaum muslimin. Karena bagi Islam itu tidak penting, tidak ada satu harusan bentuk dan sistemnya. Apakah monarki atau demokrasi, tidak ada menurut Islam. Sistem pemerintahnya parlementer apa presidensial, tidak ada juga di dalam Islam yang asli. Tetapi sekarang di berbagai negara Islam itu ada semua, yang parlementer ada, yang presidensial ada, yang monarki ada, yang kesultanan ada, yang keamiran ada macam-macam. Karena Nabi memang tidak mengajarkan bentuknya, Al-Quran tidak mengajarkan bentuknya. Tidak juga mengajarkan
khilafah sebagai bentuk khusus, tidak ada. Hukum tahun 45 berbeda dengan tahun 1200 karena waktunya berbeda. Hukum di Indonesia beda dengan hukum di Afrika karena budayanya berbeda. Nah, kalau di Indonesia ini yang tetapkan parlemen bersama pemerintah, karena tidak ada nabi di sini. Di Indonesia parlemen menetapkan, ada fatwa enggak? Ada fatwa Majelis Ulama, tapi fatwa Majelis Ulama itu sama sekali tidak mengikat. Fatwa Mahkamah Agung saja tidak mengikat, saudara. Apalagi Majelis Ulama yang bukan lembaga negara. Oleh sebab itu fatwa itu bisa berbeda-beda. Fatwanya Muhammadiyah dan fatwanya NU tentang Natalan bisa beda. Pondok pesantren bisa beda lagi karena fatwa itu sekali lagi tidak mengikat. Siapa sekarang yang menetapkan aturan-aturan itu sesudah Nabi wafat? Nah, disitulah kemudian di berbagai negara macam-macam. Ada yang dikeluarkan dalam bentuk dekret raja. Raja mengeluarkan keputusan, harus ikut. Tapi ada di beberapa negara Darul Ifta namanya, yaitu majelis atau dewan fatwa. Jadi kalau ada masalah, ini penasihat raja yang diberi tugas membuat fatwa diberikan ke raja-raja lalu mengumumkan kalau raja setuju. Maka seperti di Mesir itu, saudara, kalau menyangkut hukum fikih itu yang memberi fatwa itulah Universitas Al-Azhar, Grand Sheikh. Oh, ini ada pencucian orang, gini hukumnya. Di Saudi Arabia itu dekret Malik, raja. Bisa di Brunei juga kan sama. Apa saudara pernah di situ ada sidang parlemen berdebat gitu? Nggak ada, langsung aja sultan bilang gini. Apa itu sah? Sah. Itu bagian dari produk ijtihad, tetapi juga yang di sini sah bagian dari produk ijtihad. Saudara, di dalam perkembangan sejarah Islam, penentuan hukum sesudah Nabi wafat itu bermacam-macam, karena dulu Nabi kalau ada apa-apa ya Nabi buat hukum sendiri. Ada orang bersalah, Nabi sendiri yang menghukum gitu. Tapi sesudah Nabi wafat tuh kalau ada sesuatu, misalnya sekarang ini ada tindak pidana korupsi, orang yang melakukan korupsi tidak laknat, tapi apa hukumannya? Tidak ada. Korupsi kan bukan mencuri. Siapa yang mengatakan korupsi mencuri atau tidak mencuri, apa hukumannya? Itu kemudian sudah tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Terus gimana carinya dong? Ijtihad. Ijtihad itu artinya apa? Menggali, mencurahkan akal pikiran serius mungkin untuk menggali ketentuan hukum syara yang ada di Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, lalu digali apa maksud korupsi ini. Misalnya saya sekarang sedang mengurusi TPPO. Gimana hukumnya coba? Siapa yang menetapkan hukum coba? Sekarang kalau ada TPPO, ada korupsi. Nah, saudara sekalian, dengan demikian, saudara, parpol itu adalah produk ijtihad yang sah di bidang ketatanegaraan. Kenapa sah? Karena dulu ketika Indonesia mau didirikan itu terjadi perdebatan. Apa yang mau kita dirikan ini apa? Pada saat itu bentuknya apakah mau ikut mamlakah kerajaan seperti Saudi Arabia, ataukah mau ikut demokrasi? Terjadi perdebatan. Bung Karno usul kita bentuk negara republik. Republik itu demokrasi. Republik itu sebenarnya kata lain dari demokrasi. Respublika dan demos kratos atau kratein itu sama artinya. Pemerintahan bentuk republik kata Bung Karno. Yang lain usul enggak, bentuk monarki saja. Kerajaan. Akhirnya apa? Di voting. Di voting Bung Karno menang. Dari 62 anggota BPUPK, 55 orang dukung Bung Karno bikin negara republik. 6 orang
dukung yang membuat kerajaan aja lebih bagus, lebih solid, lebih teratur, sehingga semua keputusan langsung dilakukan oleh raja, tidak usah ribut-ribut. Satu orang abstain. Itu keputusan sidang BPUPK. Dengan demikian produk ijtihad yang disepakati di Indonesia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berparlemen dan demokrasi perwakilan, negara hasil perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar itu bugot. Bugot itu memberontak dan harus ditumpas. Kecuali melalui jalan-jalan konstitusional, membuat kesepakatan baru. Siapa? Melalui konstitusional itu ya pemilu. Ikut pemilu lalu usulkan kesepakatan baru di situ. Di dalam sejarah kebangunan khilafah Islam, itu pelanggaran dan kesewenang-wenangan luar biasa banyak terjadi. Imam Hambali yang kita ikuti ajaran fikihnya sampai sekarang di penjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah. Dan tidak ada yang berani ngontrol. Tetapi coba kalau demokrasi meskipun partainya jelek, bisa dia punya pulang konstitusi mengatakan partai gitu. Dalam situasi tertentu partai meskipun jelek ini bisa dipakai untuk memperbaiki negara. DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu jangan berpikir dalam situasi sekarang udahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, tidak boleh. Harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama. Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat Wakil Presiden 3 November tahun 45 yang menyuruh membentuk partai politik sehingga negara kacau kayak gini. Nah, berdasar itu lalu pada tanggal 3 November pemerintah mengeluarkan maklumat Wakil Presiden tertanggal 3 November tahun 1945 yang isinya begini. Kepada seluruh rakyat Indonesia dipersilahkan membentuk partai politik yang sebanyak-banyaknya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat berdasar kelompok aspirasinya. Bikin sebanyak-banyaknya nanti ikut pemilu, kata Bung Hatta. Nah, disitulah lalu bermunculan partai politik yang kemudian sesudah diseleksi pada tahun 55 ikut pemilu. Nah, disitulah masalah mulai terjadi, saudara. Karena waktu itu kan ribut tuh, kenapa kok dulu Piagam Jakarta kok enggak jadi Pancasila ya? Siapa nih yang mengubah? Terjadi perdebatan. Ya udahlah nanti selesaikan di pemilu. Jadi pemilu 55 kita perdebatkan lagi ini. Terjadi perdebatan lagi. Mulai bulan Maret tahun 56 sampai bulan Juli tahun 59. 3,5 tahun berdebat, ganti ideologi, ganti tidak bisa tercapai. Sampai akhirnya apa? Timbul krisis politik di mana-mana. Partai politik saling gotok-gotokkan. Di suatu tempat membentuk front Islam, yang lain membentuk front Pancasila, yang lain membentuk barisan pendukung Soekarno. Bangsa ini mau pecah. Oleh sebab itu kemudian Presiden mengeluarkan dekret Presiden untuk menyelamatkan Indonesia, menghentikan kontroversi soal Piagam Jakarta dan Pancasila dan sebagainya. Maka Bung Karno menyatakan membubarkan konstituante, membentuk MPRS, DPRS dan DPAS, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ timbul kontroversi sudah mulai terhadap partai politik ini. Saudara, waktu itu kita agak marah kali ya. Waktu membaca sejarah itu, kok begitu ya Bung Karno ini. Partai politik hasil pemilu dibubarkan. Yang berhak memberlakukan undang-undang dasar bukan presiden, itu seharusnya konstituante. Lalu ditulis di sejarah ketatanegaraan kita, Bung Karno melanggar konstitusi. Sehingga dijatuhkan pada tahun 66. Tapi saudara, kalau saudara lihat kehidupan partai politik sekarang ini, rasanya Bung Karno benar. Partai politik suka ngaco itu.
Ya kan itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Lalu kalau enggak negara ini pecah. Dulu kita maki-maki Bung Karno setiap penataan P4 demokrasi terpimpin ini salah. Lalu sesudah saya jadi menteri ini tahu, oh iya ya, Bung Karno ini enggak salah kalau dibiarin kayak gini, enggak dilawan, enggak ditreatment dengan tegas, negara ini bisa hancur, saudara. Demokrasi zaman Pak Harto itu demokrasi formal berjalan, setiap 5 tahun ada pemilu. Pemilunya ya direkayasa, enggak pakai survei, saudara, udah pemenangnya udah tahu. Ya. Kalau sekarang ini kan asik nih, asik, saudara, jangan salahkan situasi sekarang ini survei. Besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo. Enggak apa-apa. Survei dulu enggak boleh. Besok yang akan menang harus Pak Harto, harus Golkar kalau dulu. Udah diatur semua partainya, makanya dulu ada ABG, ABRI, birokrasi, Golkar. Itu yang menentukan pemenang. Kalau zaman Bung Karno dulu kehancurannya mungkin pertentangan ideologi, sekarang bisa karena persoalan korupsi dan ketidakadilan. Nah itulah sebabnya saya katakan, saudara sekalian, jadi kita ini, saudara sekalian, mempunyai negara demokrasi di mana partai politik itu merupakan salah satu instrumen penting. Itulah sebabnya zaman Pak Harto itu partai politik yang zaman Bung Karno yang ikut banyak sekali sampai perorangan ikut ini ikut. Zaman Pak Harto dijadikan 10 aja yang boleh ikut. Pemilu pertama tahun 71, saudara yang sudah ada di tahun 71 ingat ada 10 partai politik. Tapi tahun 73 oleh Pak Harto disederhanakan, 3 aja biar enggak ribut-ribut. Ternyata lalu kemudian 3 partai ini dikooptasi oleh kekuatan politik Orde Baru, sehingga di situ terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akumulatif. Apa akhirnya? Pak Harto dijatuhkan juga, tidak ikut ketentuan Undang-Undang Dasar. Pemilunya sekarang sudah baik, saudara, udah baik. Masih curang, iya masih curang, tapi yang curang sekarang bukan pemerintah, yang curang itu partai-partai sendiri. Golkar mencurangi PAN, PAN mencurangi Golkar di tempat lain, sehingga saling gugat. Nggak ada pemerintah. Loh, KPU nggak beres. KPU itu bukan pemerintah, KPU itu yang membentuk DPR, hasil partai pemilihan orang-orangnya partai politik semua yang memilih. Ini pemilu yang sekarang. Tetapi saudara, dari liberalisasi politik yang seperti itu, kemudian lahir apa? Ya. Yang lahir adalah politik transaksional, politik biaya tinggi, sehingga sekarang orang karena pemerintah tidak ikut ngawasi, bisa beli ke KPU di tingkat bawah. Di suatu tempat di Jawa Timur beli ke bupati itu yang ngatur lurah semua, lurah itu yang kemudian ngatur suara untuk setiap orang, bukan hanya untuk setiap partai, untuk setiap orang. Sehingga misalnya orang Papua bisa aja kalau kenal dengan lurah itu menjadi wakil dari Jawa Timur karena suaranya bisa diatur. Sekarang saya kemarin cerita di PDIP, begini saya bilang, itu ada kejadian lucu tuh. Menurut Undang-Undang Susduk MPR, DPR, dan DPRD, susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD di tahun 1997 disebutkan bahwa DPR terdiri dari 11 fraksi dan setiap partai
partai harus punya minimal 1 orang wakil di dalam fraksi itu. Tiba-tiba karena pemilunya tidak adil, bersemangat nih PDI waktu itu dipimpin Suryadi, Bu Mega juga ada masih menjadi bagian dari itu tapi udah pecah. PDI dikerjain. Apa? Di Sumatera Utara ternyata PDI hanya dapat 10 kursi. Di seluruh Indonesia hanya dapat 10 kursi dari sebelumnya 44 kursi. Tinggal 10 karena dikerjain sedemikian rupa. Akhirnya apa? Sesudah pemilu diumumkan kaget. Loh, ini kalau kursinya hanya 10 bertentangan dengan undang-undang Susduk. Kan katanya setiap komisi harus ada 1 wakil. Nih PDI hanya 10, terus siapa nih wakil satunya? Saudara ndak pakai pemilu ulang, tiba-tiba diumumkan oleh Gubernur Sumatera Utara Kaharudin Nasution. Di Sumatera terjadi kesalahan perhitungan sehingga PDI menjadi tambah 1 kursi, genap 11 sekarang. Ndak pakai pengadilan tuh langsung dapat kursi. Karena apa? Semuanya sudah direkayasa. Saudara pasti masih ingat. Baca media hasil pemilu tahun 97, pemilu terakhir Orde Baru. Nah sekarang kan tidak bisa begitu. Nah oleh sebab itu bagaimana ya kita ini sekarang memperbaiki. Sehingga kalau saya rangkum, dulu banyak parpol berkelahi hampir membuat negara pecah. Bung Karno mengeluarkan dekret yang sudah direnung-renungkan sekarang, ternyata Bung Karno itu ada benarnya. Kalau enggak, waktu Bung Karno itu kan integrator, saudara. Kalau melihat tuh bangsa mau pecah, ambil dia tindakan dengan risiko apapun, ambil. Tapi lu dianggap salah, menimbulkan apa? Oh ini konstitusi enggak jalan, sehingga terjadi perdebatan di Orde Baru. Kita ini mau membangun stabilitas atau demokrasi? Kalau demokrasi seperti zaman Bung Karno tidak stabil. Kalau stabilitas dibangun, ekonomi tumbuh. Lalu dikatakan untuk sementara milih pertumbuhan ekonomi, demokrasi dikecilkan dulu. Itu resmi keputusan Seminar Angkatan Darat di Bandung tahun 1966. Saudara. Nah, itu masalahnya. Kemudian di Orde Baru disederhanakan agar partai tidak terlalu banyak instruksi, modal asing susah masuk. Kalau tidak ada stabilitas, maka zaman Orde Baru hebat tuh, tumbuh ekonomi rata-rata setahun 7%. Tetapi karena demokrasinya tidak ditumbuhkan, kekuatan rakyat tidak dibangun, ketika terjadi krisis moneter jatuh paling cepat dan sembuh paling lama. Negara lain juga kena tuh krisis moneter. Tetapi mereka setahun 2 tahun udah pulih. Indonesia sampai bertahun-tahun tidak pulih dari krisis waktu itu. Karena apa? Demokrasinya tidak dibangun katanya karena ingin pertumbuhan. Nah sekarang kita lalu melakukan reformasi, buka lagi demokrasi. Lalu muncul demokrasi transaksional. Saya dulu kan marah-marahi orang, demokrasi jadi apa? Terjadi pergeseran. Saya pernah melakukan studi, setiap perubahan suatu rezim atau era, hukum itu berjalan baik, tapi sesudah sekian lama hukum menjadi jelek karena kontrolnya berubah. Coba awal kemerdekaan bagus tuh hukumnya, tapi lama-lama timbul konflik. Awal demokrasi terpimpin, semua tertib, tapi lama-lama terjadi kesenangan berkepanjangan. Awal Orde Baru hebat, kebebasan pers, undang-undang DPR apa diatur semua, bagus awalnya. Minimal tahun 66 sampai tahun 69 bagus, mulai pemilu 71 mulai jelek. Era reformasi juga bagus banget, tapi lama-lama terjadi degradasi. Nah ini yang harus kita perbaiki, saudara. Saudara sekalian, kalau kita teliti lebih lanjut, reformasi di awal periodenya
periode era reformasi. Itu kan kehidupan partai politik itu bagus banget. Pemilu terbaik sesudah Orde Baru adalah pemilu era reformasi pertama tahun 99, di mana PDIP menang mutlak dibandingkan yang lain lah, 36%. Yang lain dibagi ke sekian banyak partai, tapi 36% diambil PDI sendiri. Karena demokrasinya waktu itu bebas. PDI banyak pendukungnya, menang. PDIP dipimpin Bu Megawati menang. Dan saudara coba lihat, pemilu yang baik, hasil pemilu tahun 99 sampai 2004. Tidak ada korupsi. Bagus, DPR-nya bagus, produknya bagus-bagus, lahir undang-undang KPK, undang-undang MK, undang-undang Komisi Yudisial. Korupsi tidak ada. Saya pernah jadi Menteri Pertahanan, tidak ada kasus korupsi saat itu. Zaman Habibie tidak ada korupsi baru, takut semua. Jangan Mbak Mega juga korupsi, tidak ada. Mungkin ada persoalan penjualan aset yang apa? Ya itu kan bukan korupsi, bisnis. Tapi korupsi yang bersungguh-sungguh kemudian muncul sesudah tahun 2004 dan seterusnya. Di situ mulai timbul politik uang. Saudara, saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Saudara, parpol itu adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara. Oleh sebab itu partai politik harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya. Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan DPR, bubarkan parpol. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek. Iya, begini saudara, kalau negara berubah ke monarki, potensi kesewenang-wenangan di dalam negara apapun, kalau monarki itu potensi kesewenang-wenangannya besar, sementara masyarakat tidak punya peluang untuk mengontrol. Partai politik dalam ide kita itu dibangun untuk salah satunya adalah rekrutmen kepemimpinan bangsa. Oleh sebab itu partai politik itu harus ada, tetapi harus bersaing untuk memilih pemimpin yang benar, memilih wakil rakyat yang benar. Saya calonkan ini, kalau ini kalah lalu pecah, nggak boleh. Yang menangnya harus diterima sebagai produk persaingan yang fair di dalam kita bernegara. Jadi bukan saling memfitnah, saling membantai. Sudahlah, saing. Kalau memang pilihanmu yang menang dipilih oleh rakyat, kita akui bersama. Anda mau bergabung boleh, beroposisi juga boleh, tapi oposisi itu ada batas-batas konstitusionalnya juga. Yang penting partai sehat, parlemen sehat. Saudara, pilihan politik kita ini sudah benar apa tidak? Ini persoalannya. Kalau mau pembongkaran partai politik, gimana nih cara membongkarnya? Apa ngubah sistem pemilunya? Atau apa? Sehingga sekarang ini, saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh
Undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang dibuat, undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Ini kan bagus. Bos, saya bilang di Indonesia itu demokrasi internasional, demokrasi uang. Mau kepala daerah itu tidak ada kepala daerah yang tidak dibiayai oleh cukong. Sebagus apapun ada yang biayai. Ya, enggak semuanya Pak, ya betul. Berapa? 84% kata KPK. KPK itu menyatakan resmi, hasil temuan KPK 84% kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong. Apa kemudian kalau orang kepala daerah nggak dipilih melalui cukong, sesudah jadi dia minta konsesi ini, izin ini jangan dikeluarkan, perusahaan saya ikut tender ini harus menang, dan seterusnya. Akibatnya apa? Banyak pertambangan liar, banyak IUP ganda. IUP itu izin usaha perusahaan penambangan ganda, sudah diberikan ke saya, diberikan lagi ke orang lain, ribut. Maka kemarin sangat mengagetkan ketika indeks persepsi korupsi kita turun anjlok. Itu Pak Jokowi udah membangun dengan baik, naik terus. Sejak ini sampai mencapai 38, tiba-tiba anjlok ke 34. Bicara tentang indeks persepsi korupsi, apa yang terjadi? Saya bilang, Pak, masalahnya ada di berbagai sektor. Dari mana Pak Mahfud tahu? Tahu karena saya ngundang Transparansi Internasional ke rumah saya, ngundang Litbang Kompas ke rumah saya, ngundang partnership yang selama ini bergerak menilai tentang korupsi. Kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya itu, korupsi itu ada di birokrasi, terutama perpajakan dan bea cukai. Clear itu kesimpulan Transparansi Internasional. Nah di situ Pak Jokowi sudah agak agak takjub, agak heran gitu, diperbacakan. Kok enggak sembuh-sembuh? Nah, kemudian ada di mana? Korupsi itu ada di DPR. Apa bentuknya di DPR itu? Ya bentuknya konflik of interest. Anggota DPR ada yang merangkap perusahaan ini, perusahaan itu, lalu ketika menyusun anggaran, itu proyek ikut nitip. Ada lagi berfungsi ganda, konflik of interest. Menjadi lawyer kemudian ikut ngurus perkara orang. Itu temuan Transparansi Internasional. Yang ketiga di pengadilan. Kasus-kasus dibayar. Ada Pak, ada, itu udah ditangkap tuh. Di Mahkamah Agung ini ada 4 hakim agung ditangkap sekarang. Bayar. Perkaranya udah jatuh. Kan perkara udah dijatuhkan itu enggak bisa diubah. Saudara. Hakimnya aja ditangkap. Itu katanya di Mahkamah Agung, dan itu internasional, saudara. Investor-investor asing yang memberitahu itu, Pak, kalau kami urusan tuh harus ke DPR bayar sekian, ke pajaknya kena sekian, dinego, sesudah ini ditawar begini, sudah kami mau bayar pajak penuh, tapi diminta udah turun aja, tapi sisanya dibagi. Udah tahu semua catatannya, saudara. Sehingga wah, kok enggak sembuh-sembuh ya? Gitu yang muncul. Dan yang terakhir, saudara, tidak ada partai politik itu yang jelek bener, tidak ada partai politik itu yang baik bener. Di partai apapun ada orang baiknya,
Tapi di partai apapun juga ada koruptornya. Oleh sebab itu, ini yang harus diperbaiki. Dan bagi kaum muslimin, karena partai politik itu sama fungsinya adalah untuk memperbaiki, dan tidak ada kebaikan mutlak di satu partai, tidak ada kejelekan mutlak di satu partai, maka kita ini umat Islam itu boleh memilih partai apa saja asal niatnya ingin memperbaiki negara. Saudara, milih PDIP tidak haram, milih Golkar tidak wajib, milih PAN tidak sunnah juga. Pilih sesukamu, tetapi kemudian bertemulah di dalam apa yang disebut kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu apa? Visi yang sama. Partai apapun ingin negara ini baik. Nah, di situ kita ketemu. Meskipun kamu masuk Demokrat, masuk PDI, masuk apa, enggak apa-apa, tapi kita punya visi yang sama dengan cara dan pintu yang berbeda. Sehingga saudara jangan bermusuhan karena partai, karena beda calon presiden, apa, enggak usah bermusuhan. Pilih ya pilih. Tapi enggak usah bermusuhan. Kita masuk lalu di sinilah bawa pesan-pesan keislaman kita untuk membangun masyarakat di mana negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau gitu hidup bernegara tuh enak. Nggak usah bermusuhan. Kamu tidak Islam, kamu suku ini, nggak ada. Di dalam Islam itu tidak boleh perbedaan agama lalu menyebabkan kita memusuhi orang lain. Karena bagi Islam sudah jelas. Bagiku agamaku, lakum dinukum, agamamu agamamu. Waliyadin, agama saya. Itu yang apa? Itu yang urusan ubudiyah ilahiyah. Yang urusan ibadah kayak gini itu agama saya yang mau ke gereja sana, lakum dinukum waliyadin. Tetapi di dalam hal-hal membangun negara ada yang di luar lakum dinukum waliyadin ini, yaitu muamalah. Ayo kita bertemu di dalam kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Lakukan pemilu dengan jurdil dan luber. Nah, itu agama apa saja sama. Tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Agama apa saja sama. Pilih pemimpin yang benar dan jujur. Agama apa saja sama. Suku apa saja sama. Itulah yang disebut kalimatun sawa. Kita ini jangan terlalu ekstrim. Seakan-akan kita ini besar, harus dominasi. Enggak. Kita harus hidup bersama. Itulah yang disebut inklusivisme. Itulah yang disebut kosmopolitanisme, kesewargaan di dalam membangun negara ini secara bersama-sama.